Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai titik break even point atau BEP, di mana titik BEP ini titik di mana kita tidak laba atau tidak untung dan juga tidak rugi. Jadi tidak laba, tidak rugi. Sekarang kita lihat soalnya. Penjualannya 70.000 per produksi. Jadi kalau kita memproduksi satu, berarti kita bisa menjual seharga 70.000. Kalau kita memproduksi dua, berarti penjualannya 70.000 dikalikan dengan 2, totalnya 140.000. Dan seterusnya. Kalau biaya tetap, untuk membuat barang tersebut, kita membutuhkan dua biaya. Biaya tetap 100.000, berarti kita memproduksi satu, ya tetap mengeluarkan 100.000. Kita memproduksi banyak, senilai 9 ataupun 10, biaya tetapnya tetap 100.000. Jadi biaya tetap ini tidak tergantung dengan jumlah produksi yang kita buat. Lalu biaya variabel ini 50.000 per produksi. Berarti kalau kita memproduksi satu, berarti biaya variabelnya 50.000. Kalau kita memproduksi dua barang, berarti biaya yang kita butuhkan ada 50.000 dikali 2, yaitu 100.000. Kalau 3 berarti 150.000. Kalau 4, 200.000 dan seterusnya. Sekarang kita masukkan rumusnya. Rumus penjualan. Kalau kita menjual satu barang, berarti sama dengan 1, yaitu di A8, dikalikan dengan 70.000. Dan kita di sini kita lihat rumusnya A8 1 dikali 70.000. Kita enter, dapatlah 70.000. Kalau yang kedua kita masukkan lagi, sama dengan A9 dikalikan dengan penjualannya B2 lagi, 140.000. Nah, sekarang kalian lihat di sini rumusnya A8 dikalikan dengan B2. Kalau bawahnya A9 dikali B2. Jadi bisa dikatakan B2-nya sama semua. Nah, biar kita lebih mempermudah, ini kita hapus. Dan B2-nya tadi sama, kita blok. Lalu tekanlah tombol F4 atau absolute. Kita kunci. Untuk penjelasan absolute, silakan dibuka di video mengenai penggunaan F4 atau absolute. Lalu di sini di-enterkan. Nah, jadi tidak perlu repot seperti tadi, diklik satu persatu, bisa kita kopikan ke bawah. Ya. Nah, kalau tidak kalian kopikan atau tidak kalian absolutkan, hasilnya jadinya seperti ini. Ini sebagai contoh. Kalau tidak kita absolutkan, berarti letaknya hanya di B2, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi error. Kenapa jadi error? Kalau kita lihat posisinya, rumusnya menjadi B6. A12 di sini, B6-nya di sini. Di sini kosong. Jadi 5 dikalikan kosong. Jadi makanya hasilnya tidak ada. Sedangkan yang di sini A13 dikalikan dengan B7. B7 ini tulisan penjualan. Berarti 6 dikali penjualan. Ini tidak bisa dikalikan. Angka dikali huruf. Hasilnya pasti jadinya error. Maka dari itulah B2-nya kita absolutkan agar pada saat kita kopikan ke bawah, B2-nya tidak bergerak. Nah, kita lanjutkan ke total biaya. Untuk total biaya sama dengan biaya tetap, dan biaya tetap untuk produksi 1 letaknya di B3. Kalau untuk produksi nomor 2 tetap di B3, untuk produksi nomor 3 tetap di B3 dan seterusnya. Maka dari itulah B3-nya perlu kita absolutkan atau tekan tombol F4. Lalu ditambah, buka kurung. Sekarang kita mau membuat biaya variabelnya 1 atau letaknya di A8 dikalikan dengan biaya variabel. Sama seperti tadi, biaya variabel letaknya di sini. Karena ini mau kita kopikan ke bawah, agar biaya variabelnya tidak turun ke bawah, berarti kita absolutkan juga. Tutup kurung. Nah, A8-nya tidak perlu diabsolutkan karena untuk kalau kita kopikan ke bawah, letak di sini. Kalau ini rumusnya, kalau yang di bagian sini rumusnya adalah sama dengan B3 ditambah buka kurung A9 dikalikan dengan B4. Berarti B3 sama B4-nya tetap, tetapi A8 ini akan berubah menjadi A9.
Di-enterkan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sama seperti tadi, kita coba. Misalkan kalian lupa memberikan absolut, hasilnya akan seperti ini. Kalau ini lupa diabsolutkan, dan ini lupa diabsolutkan juga, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kenapa di sini error? Kita lihat B6. B6 itu letaknya di sini, padahal harusnya biaya tetap itu letaknya di B3. Ditambah buka kurung A11. A11-nya sudah benar, sedangkan B7-nya itu adalah biaya variabel. Biaya variabelnya turun ke bawah, yaitu letaknya di B7 di sini, di penjualan. Jadi tidak bisa dikalikan. Maka dari itulah biaya tetap dan biaya variabel ini perlu kita absolutkan biar tidak turun ke bawah, ya. Tidak mengikuti turun ke bawah sesuai yang kita kopikan. Sekarang kita lihat laba atau ruginya. Kalau hasilnya plus, itu berarti laba. Kalau hasilnya min atau dalam kurung, itu berarti rugi. Jadi sama dengan kita menjual 70.000, sedangkan kita mengeluarkan biaya 150.000. Berarti penjualan dikurangi biaya, dapatlah min 80.000. Kalau dalam kurung maksudnya adalah min, ya. Dan ini tidak perlu kita absolutkan karena kalau di bawahnya itu rumusnya jadi B9 dikurangi C9, sedangkan di bawahnya B10 dikurangi C10. Jadi semuanya harus berubah, makanya tidak perlu kita absolutkan. Jadi tinggal di kebawahkan saja. Nah, dari sini kita bisa melihat titik BEP itu ada di produksi nomor 5. Jadi kalau kita memproduksi 5, penjualan kita 350.000 dan biaya yang kita keluarkan adalah 350.000. Berarti di sini kita bisa dapatkan kita tidak laba dan juga tidak rugi. Sekarang kita kasih kesimpulannya. Sama dengan if buka kurung, ada 3 kemungkinan, yaitu jawaban laba, BEP, atau rugi. Maka dari itulah kita menggunakan logika if buka kurung, jika D8 lebih kecil dari 0, berarti kalau lebih kecil dari 0 itu minus hasilnya. Maka jawabannya rugi. Tanda kutip rugi. Titik koma. Jadi jika D8 lebih kecil dari 0, maka keluarlah tulisan rugi. Kita ulangi dari awal, yaitu dari sini if buka kurung D8. Jadi diulangi lagi caranya. If buka kurung D8. Kalau tadi lebih kecil, sekarang kita pilih lebih besar. Lebih besar dari 0. Maka kalau lebih besar dari 0 adalah hasilnya plus, ya. Jadi hasilnya adalah laba. Jika tidak, maka BEP. Karena ini pilihan terakhir. Jadi saya ulangi lagi di sini, jika D8 itu lebih kecil dari 0, maksudnya angka yang di sini lebih kecil dari 0, berarti dia jawabannya rugi. Kalau D8 lebih besar dari 0, maka jawabannya laba. Nah, pilihan terakhir tidak perlu gunakan if karena itu pilihan terakhir. Kalau tidak rugi, tidak laba, jawabannya pasti BEP. Kalau sudah, boleh tutup kurung 2 kali atau langsung di-enterkan saja. Kalau di-enterkan saja, ini hanya diperingati saja, kurang kurung tutup 2 kali. Kalau di Excel kurang kurung tutup tidak masalah, nanti diinformasikan di sini. Makanya gini, tinggal kita klik yes saja. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat BEP-nya ada di sini letaknya. Nah, sekarang kita akan membuatnya dalam bentuk grafik. Untuk bentuk grafik, silakan di blok yang di sini. Nah, cukup mengblok penjualan dan total biaya. Kita blok seluruhnya. Lalu klik insert, klik line, lalu klik line yang ini. Nah, di sini kita bisa dapatkan
titiknya ada di nomor 5. Di sini 5, itu nilainya 350.000. Kedua garis bertemu di 350.000. Itulah titik break even point-nya. Nah, bisa kita lihat titik break even point-nya di produksi 5 dan penjualannya 350.000. Di sini akan bersinggungan garisnya. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih.